Sarah, seorang wanita berusia 30-an yang baru saja bercerai dengan suaminya. Dimas, seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana. Perceraian mereka terjadi setelah bertahun-tahun hubungan yang penuh dengan ketegangan, pengkhianatan emosional, dan perasaan tidak dihargai. Sarah merasa bahwa dia telah memberi terlalu banyak untuk pernikahannya, tetapi tetap tidak mendapat rasa hormat yang pantas dari Dimas. Apalagi dari keluarganya. Setelah perceraian, Sarah memutuskan untuk memulai hidup baru. Dia meninggalkan kota kecil tempat dia tinggal bersama Dimas dan keluarganya, dan pindah ke kota besar yang menawarkan lebih banyak peluang. Keputusan itu diambil bukan hanya untuk mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk memulai dari awal, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan rasa sakit. Di kota baru, Sarah mulai mengembangkan bisnisnya sendiri, sebuah perusahaan pemasaran digital yang ia mulai dari nol dengan tabungan yang ia kumpulkan dari pekerjaan sebelumnya. Dengan kerja keras dan ketekunan, bisnis Sarah berkembang pesat. Dia membangun reputasi yang kuat, memperoleh klien-klien besar, dan akhirnya berhasil memperoleh kekayaan yang cukup signifikan. Namun, meskipun Sarah merasa bangga dengan pencapaiannya, dia tetap memutuskan untuk menyembunyikan keberhasilannya dari Dimas dan keluarga mertuanya. Meskipun mereka tahu bahwa dia pindah ke kota besar, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah dicapainya. Bagi Sarah, keberhasilannya adalah sesuatu yang harus dia nikmati sendiri, jauh dari perhitungan dan pandangan negatif dari orang-orang yang dulu meremehkan dan menganggap remeh kemampuannya. Meskipun telah sukses secara finansial, Sarah memilih untuk tetap menjaga jarak emosional dari masa lalunya. Dimas, yang sebelumnya sering mengabaikan Sarah dan keluarga mertuanya yang selalu merendahkan pencapaiannya, kini mulai mencari-cari cara untuk kembali mendekatkan diri padanya. Ketika Dimas mengetahui bahwa Sarah sudah pindah dan mulai membangun hidup baru, dia mulai menghubungi Sarah dengan alasan untuk menjaga hubungan baik. Demi kebaikan mereka berdua, Sarah merasa dilema. Dia tidak ingin Dimas tahu tentang kesuksesannya, bukan karena dia pelit atau sombong, tetapi karena dia tidak ingin orang-orang yang telah meremehkannya kembali mendekat hanya karena melihatnya berhasil. Sarah ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan siapapun, terutama Dimas dan keluarga mertuanya yang dulu selalu merendahkan dan menganggap dia tak akan bisa hidup tanpa mereka. Tetapi di sisi lain, Sarah juga merasa sakit setiap kali mengenang hubungan masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan kesedihan. Dia berjuang untuk menjaga jarak agar tidak terjebak lagi dalam situasi yang sama, di mana dia merasa tidak dihargai dan dianggap sebagai pendukung dalam hubungan tersebut. Namun, meskipun Sarah berusaha untuk menjaga keberhasilannya tetap tersembunyi, ketegangan mulai muncul di dalam dirinya. Setiap kali Dimas menghubunginya, dia merasa cemas bahwa dia harus menyembunyikan kebenaran tentang hidupnya yang baru, tentang betapa jauh lebih baik hidupnya kini tanpa Dimas di sisinya. Sarah tahu bahwa membuka diri tentang pencapaiannya akan memicu rasa cemburu dan ekspektasi besar dari Dimas dan keluarga mertuanya, yang dulu selalu menganggap dia hanya bisa bergantung pada orang lain. Tantangan terbesar Sarah bukanlah bagaimana dia bisa mengelola bisnisnya atau mencapai kesuksesan lebih lanjut, tetapi bagaimana dia bisa menjaga jarak emosional, agar dirinya tidak kembali terperangkap dalam hubungan yang penuh kepentingan dan manipulasi, tanpa harus kehilangan harga diri, atau meruntuhkan bangunan yang sudah ia bangun sendiri. Sarah merasa semakin terasing dari mereka, namun di sisi lain, ada rasa cemas yang tak kunjung reda. Apakah keputusan untuk menyembunyikan kesuksesan ini benar-benar akan memberinya kedamaian, atau justru malah akan membawa lebih banyak ketegangan dan konflik di masa depan? Dengan latar belakang yang penuh ketegangan emosional ini, cerita Sarah baru saja dimulai. Keputusan-keputusan yang dia ambil dalam menyembunyikan atau mengungkapkan rahasia kesuksesannya akan mengubah jalannya kehidupan, dan membawanya pada sebuah konfrontasi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sarah menjalani kehidupan yang relatif tenang di kota besar. Kekayaan yang ia kumpulkan memberinya kemewahan hidup yang selama ini hanya ia impikan. Apartemen mewah, mobil mahal, dan investasi yang terus bertumbuh. Namun, meski hidupnya tampak sempurna dari luar, dia merasa bayang-bayang masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Dimas dan keluarganya mulai menunjukkan tanda-tanda penasaran tentang hidup Sarah setelah perceraian. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Sarah bisa bertahan di kota besar tanpa bantuan mereka. Mengingat dulu mereka sering menganggap Sarah tak akan mampu hidup mandiri. Dimas, yang kini mengalami kesulitan finansial setelah usaha kecilnya bangkrut, mulai mencari cara untuk mendekati Sarah lagi. Dia menggunakan alasan-alasan yang tampaknya masuk akal, seperti nostalgia, rasa bersalah, dan harapan untuk memperbaiki hubungan. Pada saat yang sama, ibu mertuanya, Bu Rini, juga merasa cemas.
Dia khawatir bahwa perceraian itu telah membuat mereka kehilangan seseorang yang sebenarnya bisa menjadi sumber dukungan, terutama ketika keluarga mereka mulai menghadapi tekanan finansial. Dimas, yang semakin putus asa dengan keadaan ekonominya, berusaha menghubungi Sarah melalui pesan singkat dan panggilan telepon. Pada awalnya, pesannya penuh dengan basa-basi, seperti bertanya tentang kabar Sarah dan menawarkan untuk membahas kenangan indah mereka. Namun, saat Sarah merespons dengan nada dingin dan penuh kehati-hatian, Dimas mulai menunjukkan motif sebenarnya. Dia membutuhkan dukungan finansial dari Sarah. "Aku tahu kamu hidup lebih baik sekarang, Sar. Mungkin kita bisa bicara? Aku menyesal tentang banyak hal," tulis Dimas dalam salah satu pesannya. Di sisi lain, Bu Rini, yang selama ini sering merendahkan Sarah, mulai mencoba mencari tahu tentang kehidupan Sarah dari kerabat dan teman lama mereka. Dengan dalih ingin menjaga hubungan baik, Bu Rini bahkan meminta alamat dan nomor telepon Sarah dari teman-teman dekatnya. Ketegangan memuncak ketika Dimas mulai muncul di sekitar kantor Sarah secara tidak sengaja. Pertemuan pertama mereka setelah perceraian penuh dengan kejanggalan. Dimas mencoba bersikap hangat, tetapi Sarah bisa merasakan bahwa dia memiliki agenda tersembunyi. Dimas memuji Sarah karena terlihat lebih cantik dan sukses, tetapi Sarah tahu pujian itu hanyalah permulaan untuk meminta sesuatu. Sementara itu, keluarga mertuanya, terutama Bu Rini, mulai menyebarkan cerita kepada kenalan mereka bahwa Sarah mungkin hidup berlebihan karena pasti ada orang yang membantu. Rumor ini sampai ke telinga Sarah, membuatnya merasa marah dan frustrasi. Dia tahu bahwa jika keluarganya mengetahui tentang kekayaannya, mereka hanya akan mendekati dia dengan motif yang salah. Bukan karena kasih sayang atau kepedulian, Sarah merasa terjebak dalam pusaran emosi yang rumit. Di satu sisi, dia sangat ingin menjaga jarak dari masa lalunya yang penuh luka. Dia tidak ingin Dimas atau keluarganya kembali ke dalam hidupnya, membawa drama dan rasa sakit yang pernah dia alami. Namun, di sisi lain, dia merasa ada rasa bersalah yang mengganjal. Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi bagian dari hidupnya, dan dia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sepenuhnya mengabaikan mereka. Terutama ketika mereka berada dalam kesulitan, setiap kali Dimas mencoba menghubunginya, Sarah merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tidak tahu apakah dia harus memutuskan kontak sepenuhnya, atau mendengarkan cerita mereka. Namun, dia juga tahu bahwa memberi mereka kesempatan kedua berarti membuka pintu bagi mereka untuk menyalahgunakan kebaikannya. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, kehidupan Sarah kini menjadi sebuah teka-teki moral. Dia merasa bahwa segala pencapaian yang dia raih dengan kerja kerasnya sendiri, sedang terancam oleh orang-orang yang pernah meremehkannya. Sarah harus memutuskan, apakah dia akan tetap menjaga rahasianya, atau membiarkan mereka tahu tentang kesuksesannya dan menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul pada titik ini. Sarah sadar bahwa ketegangan ini bukan hanya tentang Dimas atau keluarganya, tetapi juga tentang harga dirinya. Dia bertanya-tanya apakah menjaga jarak dari mereka adalah bentuk pelarian, atau sebenarnya adalah langkah yang benar untuk melindungi dirinya dari luka yang lebih dalam. Pilihan yang sulit ini menjadi inti dari konflik utama cerita, dan keputusan Sarah akan menentukan apakah dia dapat terus hidup dengan damai, atau kembali terjebak dalam lingkaran masa lalu yang penuh dengan manipulasi dan kekecewaan. Sarah menerima undangan dari ibu mertuanya, Bu Rita, untuk menghadiri pertemuan keluarga besar. Undangan itu datang secara tiba-tiba dan dengan nada ramah yang tidak biasa. Bu Rita menekankan bahwa keluarga sangat merindukan Sarah, dan dia ingin menjalin hubungan baik meskipun perceraian telah terjadi. Sarah ragu-ragu menerima undangan itu, tetapi rasa hormat terhadap keluarga Dimas, yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, membuatnya akhirnya setuju untuk hadir. Pada hari pertemuan, Sarah tiba di rumah keluarga Dimas dengan hati-hati. Sebuah rumah yang penuh kenangan, baik manis maupun pahit, menyambutnya. Suasananya penuh dengan wajah-wajah yang dulu akrab baginya, tetapi kini terasa asing. Sarah memperhatikan bahwa meskipun ada senyum yang dilemparkan ke arahnya, ada juga tatapan ingin tahu dan curiga, seolah-olah mereka mencoba membaca kehidupannya yang sekarang. Dimas juga hadir di acara itu. Dia tampak lebih kurus dan lebih tua dari terakhir kali Sarah melihatnya. Pakaian dan penampilannya tidak lagi mencerminkan kepercayaan diri yang dulu dia miliki, dan Sarah tahu bahwa hidup tidak berjalan baik baginya sejak perceraian mereka. Ketika semua orang telah berkumpul, Bu Rita mulai berbicara tentang keluarga, tentang pentingnya saling membantu, dan menyisipkan komentar-komentar halus yang menyiratkan bahwa Sarah mungkin bisa menjadi penyelamat bagi keluarga ini. Dengan nada penuh harap dan diplomasi, Bu Rita mulai bertanya tentang keadaan Sarah. "Sarah, kamu sekarang hidup di kota besar, ya?
Bagaimana kabarmu? Semuanya baik-baik saja, kan? Nada suaranya ramah, tetapi Sarah merasakan tekanan di balik kata-kata itu. Semua mata di ruangan tertuju padanya, menunggu jawaban. Sarah merasa cemas. Dia tahu bahwa jika dia memberitahu mereka tentang kekayaannya, mereka akan segera mengubah sikap menjadi penuh tuntutan. Namun, berbohong juga bukan sifatnya. Dia menjawab dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tidak memberi terlalu banyak informasi. Semua baik-baik saja, Bu. Saya menjalani hidup dengan tenang, bekerja, dan mencoba belajar dari pengalaman masa lalu. Burita tersenyum, tetapi senyum itu tidak tulus. Dia melanjutkan dengan nada yang lebih langsung. Syukurlah kamu bisa tetap bertahan, Sarah. Saya selalu bilang, kamu itu pintar dan bisa diandalkan. Tapi, kalau memang ada kesulitan, jangan ragu untuk bilang. Keluarga ini selalu ada untuk mendukungmu. Sarah menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Mereka tidak benar-benar peduli. Dulu, ketika dia membutuhkan dukungan emosional dan moral, tidak ada yang memberikannya. Kini, setelah melihat dirinya tetap berdiri tegak setelah perceraian, mereka tiba-tiba ingin menjadi keluarga yang mendukung. Pertemuan itu semakin menekan ketika Dimas, yang tampaknya telah mempersiapkan momennya, mulai berbicara secara langsung kepada Sarah di depan semua orang. Dengan nada penuh penyesalan, dia berkata, Sarah, aku tahu aku banyak salah selama kita bersama. Aku terlalu keras kepala, dan aku tidak pernah benar-benar menghargaimu. Tapi aku sadar, kamu adalah orang terbaik yang pernah ada di hidupku. Aku masih mencintaimu. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menunggu reaksi Sarah, tetapi hatinya bergejolak. Kata-kata Dimas terasa tulus, tetapi juga memicu luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Sarah merasa bingung, antara rasa marah karena Dimas tidak pernah menghargainya ketika mereka bersama, dan rasa bersalah karena hatinya masih menyimpan kenangan tentang pria ini. Dimas melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, Sarah, aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal lagi. Aku berjanji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Sarah merasa seluruh dunianya berguncang. Dia tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang dulu membuatnya merasa tidak dihargai. Tetapi dia juga merasa terikat oleh rasa bersalah dan kenangan bersama Dimas. Di sisi lain, dia tahu bahwa keluarganya, terutama Burita, akan sangat mendukung jika mereka kembali bersama. Sarah hanya bisa tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, aku butuh waktu untuk berpikir. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa keputusan ini jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Dia harus memutuskan apakah dia akan membiarkan Dimas dan keluarganya kembali masuk ke dalam hidupnya, atau melindungi diri dan pencapaiannya dengan menjaga jarak. Ketika acara berakhir dan Sarah pulang, dia merasa hatinya terbagi. Dia menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Masa lalunya mulai menghantuinya kembali, menuntut untuk dihadapi. Meskipun dia lebih memilih untuk melupakannya, suatu sore, Sarah menghadiri acara sosial bersama seorang teman dekatnya, Mira, seorang wanita yang tahu tentang kesuksesan Sarah. Acara itu berlangsung di restoran mewah yang sering dikunjungi oleh orang-orang kaya dan berpengaruh. Tanpa disangka, Dimas dan Burita juga hadir di restoran yang sama untuk pertemuan bisnis kecil dengan kolega mereka. Saat sedang berbincang, Mira, yang tidak menyadari kehadiran Dimas dan Burita, dengan santai memuji Sarah di depan umum. Sarah, aku benar-benar kagum sama kamu. Bisnis kamu berkembang pesat, dan aku dengar kamu baru saja membeli properti di kawasan elit. Aku nggak tahu bagaimana kamu bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik. Dimas dan Burita yang sedang duduk di meja sebelah mendengar percakapan itu dengan jelas. Mereka saling bertukar pandang, terkejut dengan kenyataan yang baru mereka dengar. Dimas tidak bisa menahan diri. Dia langsung berdiri dan mendekati meja Sarah. Wajahnya penuh dengan emosi. Jadi, ini kehidupanmu sekarang, Sarah? Semua kemewahan ini? Kenapa kamu tidak pernah cerita? Apa kamu benar-benar ingin menghapus kami dari hidupmu? Suara Dimas bergetar, campuran antara marah dan bingung. Burita, yang menyusul di belakang Dimas, menatap Sarah dengan tajam. Saya tahu kamu selalu punya ambisi besar, Sarah. Tapi saya tidak menyangka kamu bisa setega ini menyembunyikan semuanya dari kami. Kami adalah keluargamu dulu. Setidaknya kamu bisa sedikit berbagi atau mengingat siapa yang pernah menjadi bagian dari hidupmu. Dimas merasa cemas dan tersinggung. Baginya, kesuksesan Sarah terasa seperti pengkhianatan.
Dia merasa bahwa Sarah telah meninggalkannya begitu saja, menjalani kehidupan baru yang sempurna tanpa memberinya kesempatan untuk kembali. Dalam benaknya, Sarah adalah bagian dari hidupnya yang dulu, dan melihat Sarah yang sukses tanpa dirinya membuatnya merasa tidak berarti. Sementara itu, Burita merasakan penghinaan mendalam. Dia marah bukan hanya karena Sarah tidak pernah memberitahu mereka tentang kesuksesannya, tetapi juga karena Sarah kini terlihat jauh lebih bahagia dan sukses dibandingkan saat dia masih bersama Dimas. Dalam benak Burita, Sarah harusnya tetap menjadi bagian dari keluarga mereka, menjadi seseorang yang mendukung mereka, bukan hidup sendiri tanpa keterlibatan mereka. Jadi, semua ini karena kamu merasa lebih baik tanpa kami? Apa kamu benar-benar berpikir kami ini tidak berguna untukmu? Ucap Burita dengan nada menusuk. Sarah merasa amarahnya memuncak. Selama bertahun-tahun, dia bekerja keras untuk bangkit dari penghinaan, rasa sakit, dan pengabaian yang mereka berikan. Kini, ketika mereka melihat kesuksesannya, mereka bertindak seolah-olah berhak atas apa yang telah ia capai dengan nada tenang. Tetapi penuh emosi yang tertahan, Sarah menjawab, "Apakah kalian lupa bagaimana kalian memperlakukan aku dulu? Saat aku membutuhkan dukungan, tidak ada yang berdiri di sampingku. Tapi sekarang, setelah aku berhasil, kalian tiba-tiba merasa berhak atas hidupku? Semua ini adalah hasil dari kerja kerasku sendiri. Bukan karena bantuan siapapun." Dimas mencoba membela diri. "Tapi, Sarah, aku mencintaimu. Aku hanya ingin kita bisa kembali seperti dulu." Sarah tertawa pahit. "Seperti dulu? Dulu, kamu meninggalkanku dengan semua beban emosional dan tanggung jawab. Sekarang kamu kembali hanya karena aku sudah punya semuanya? Itu bukan cinta, Dimas. Itu kepentinganmu sendiri." Burita memotong pembicaraan dengan nada tajam. "Jangan bicara seperti itu, Sarah. Kami adalah keluargamu. Apa salahnya berbagi sedikit dengan kami? Kamu ini terlalu sombong dengan kesuksesanmu." Sarah merasa hatinya bergejolak. Bagian kecil dari dirinya ingin menjelaskan segalanya. Ingin menunjukkan bahwa setiap sen yang ia hasilkan adalah hasil dari perjuangan tanpa henti. Tetapi dia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah pandangan mereka. Mereka hanya peduli pada keuntungan yang bisa mereka peroleh darinya. Dengan suara tegas, Sarah berkata, "Aku tidak akan meminta maaf karena berhasil. Aku juga tidak akan meminta maaf karena memilih untuk melindungi diriku dari orang-orang yang tidak pernah peduli dengan perjuanganku. Jika kalian benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupku, buktikan bahwa kalian tulus. Bukan hanya datang saat kalian butuh sesuatu." Dia mengambil tasnya, berdiri, dan meninggalkan restoran. Meninggalkan Dimas dan Burita yang terdiam dalam keheningan penuh penyesalan dan amarah. Di perjalanan pulang, Sarah merasa hatinya hancur, tetapi sekaligus lega. Untuk pertama kalinya, dia tidak hanya membela dirinya, tetapi juga memilih dirinya sendiri di atas kebutuhan orang lain. Dia tahu bahwa keputusan ini akan membuat hubungannya dengan Dimas dan keluarganya semakin renggang. Tetapi dia merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk melindungi masa depan dan ketenangan hatinya. Kini, Sarah menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang atau status, tetapi juga keberanian untuk berdiri di atas prinsip dan harga diri. Setelah momen pengungkapan di restoran, hubungan Sarah dengan Dimas dan Burita berubah. Dimas, dengan penuh penyesalan, mencoba mendekati Sarah lagi. Dia mulai mengirim pesan, menelepon, bahkan datang ke kantor Sarah dengan harapan bisa berbicara dan meminta maaf. Dalam setiap kesempatan, Dimas selalu menekankan bahwa dia ingin memperbaiki hubungan mereka. Meskipun Sarah tahu bahwa sebagian besar motivasinya dipicu oleh keadaan finansialnya yang sulit. Sementara itu, Burita juga mengubah sikapnya. Dari wanita yang dulunya sering memandang rendah Sarah, kini ia menjadi sosok yang lebih sopan, bahkan meminta bantuan Sarah dengan nada yang penuh harap. Namun, perubahan ini terasa semu bagi Sarah. Dia tahu bahwa penghargaan mereka tidak datang dari ketulusan, tetapi dari kebutuhan mereka terhadap kekayaan dan pengaruh Sarah yang kini jauh di atas mereka. Meskipun mereka menunjukkan tanda-tanda menghargai Sarah, hubungan mereka tetap canggung. Luka masa lalu yang telah begitu dalam membuat Sarah sulit mempercayai mereka kembali. Setelah banyak perenungan, Sarah membuat keputusan yang sulit tetapi sangat penting bagi hidupnya. Dia memilih untuk menjaga jarak dari Dimas dan keluarga mertuanya. Baginya, hubungan itu telah berakhir bukan hanya karena perceraian, tetapi karena tidak adanya rasa hormat yang tulus sejak awal. Sarah memutuskan untuk berhenti merespons pesan-pesan dari Dimas dan menghindari semua bentuk pertemuan dengan keluarganya.
Dia bahkan berbicara dengan tegas kepada Dimas di kesempatan terakhir mereka bertemu. Aku menghargai permintaan maafmu, Dimas, tapi aku sudah memutuskan untuk tidak kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Aku berharap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dimas hanya bisa diam, menyadari bahwa usahanya untuk kembali sudah tidak ada artinya. Dalam hati, dia tahu bahwa Sarah telah menjadi seseorang yang terlalu kuat untuk dikendalikan lagi, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sarah menjalani hidupnya dengan damai. Dia merasa lega karena telah membuat keputusan untuk melepaskan diri dari masa lalu yang membebani. Sarah mulai lebih fokus pada hal-hal yang penting baginya, seperti memperluas bisnisnya, menikmati waktu bersama teman-teman sejati yang selalu mendukungnya, dan menjelajahi dunia tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Dari pengalaman ini, Sarah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, apalagi dari mereka yang pernah meremehkannya. Dia memahami bahwa kekayaan bukanlah jaminan hubungan yang sehat atau pengakuan yang tulus. Yang benar-benar penting adalah keberanian untuk melindungi harga diri dan memilih lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan emosional. Dimas dan keluarganya perlahan-lahan menghilang dari hidup Sarah. Mereka tetap berusaha menghubungi Sarah sesekali. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Sarah tidak akan membuka pintu masa lalu, mereka mulai menyerah. Di sisi lain, Sarah merasa sedih karena hubungan itu tidak pernah bisa benar-benar diperbaiki. Tetapi dia juga merasa lega karena akhirnya bisa hidup bebas tanpa beban masa lalu. Dalam perjalanannya, Sarah menemukan cinta yang baru, bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dia belajar bahwa harga diri dan kebebasan emosional adalah hadiah terbesar yang bisa dia berikan untuk dirinya sendiri. Sarah tersenyum, menyadari bahwa meskipun jalannya penuh dengan liku, dia telah memilih arah yang benar. Kadang-kadang, perjalanan hidup membawa kita pada pertemuan dan perpisahan yang penuh makna. Sarah menyadari bahwa tidak semua hubungan bisa diperbaiki, tetapi setiap keputusan yang diambil dengan harga diri dan kesadaran akan nilai diri akan selalu membawa kebahagiaan yang sejati.